Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua, pengguna penggiat OpenSCD dimanapun berada ya. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membuatkan tutorial bagaimana cara kita mengamankan website aplikasi OpenSCD kita ya. Oke. Dimana di bulan-bulan kemarin ya, 6 bulan yang lalu, di grup Telegram juga cukup ramai sebenarnya ya. Teman-teman juga ada yang kena hack dan sebagainya ya. Oke. Sebelum teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh teman-teman yang lain ya, jadi perlu melakukan pengamanan. Yang pertama yang kita lakukan adalah rutin melakukan backup data ya. Yang dimana yang kita backup teman-teman ya, yang kita backup itu adalah yang pertama yang kita backup itu adalah database SQL. Database SQL. Nah, di mana database SQL ini kita bisa backup melalui aplikasi ya, melalui aplikasi tinggal masuk di menu pengaturan database ya, database. Oke, selanjutnya yang kita amankan juga adalah yang kita backup itu adalah folder desa ya. Ini yang kita lakukan. Ini minimal 1 kali sebulan ya. Nah, yang ini misalkan ini 1 kali seminggu untuk database SQL-nya. Terus ini yang minimal 1 kali sebulan ya. Ini untuk jaga-jaga saja teman-teman. Terus yang kedua ya, pembuatan username dan password yang super ketat ya. Ya, kita buat teman-teman untuk pembuatan username dan password ini upayakan buat sesulit mungkin ya, sesulit mungkin supaya tidak mudah untuk ditebak ya, supaya tidak mudah ditebak. Karena kalau mudah ditebak nanti jangan-jangan nanti ada yang iseng-iseng gitu kan, ada yang iseng-iseng mau masuk, coba kita tebak ini. Oke. Jadi untuk pembuatan ya, untuk pembuatan password ya, jadi untuk username upayakan username-nya agak panjang ya. Upayakan agar panjang, agak panjang. Oke, untuk username upayakan dia agak panjang ya. Agak panjang supaya tidak mudah ditebak, teman-teman. Ya. Terus selanjutnya untuk password buat serumit mungkin tapi mudah untuk diingat ya. Dan ingat, untuk pembuatan username dan password, untuk pembuatan username dan password ya, gunakan kombinasi ya, kombinasi. Nah, misalkan contoh ya, terutama untuk password ya, password ini harus kombinasi angka, huruf dan simbol. Nah, angka
angka minimal satu huruf minimal satu huruf besar dan harus ada simbol ya. Nah, bila perlu teman-teman, nanti teman-teman bisa bisa cari saja di Google ya untuk membuat generate password. Nah, teman-teman bisa gunakan ini ya, untuk generate password ya. Jadi seperti ini, tinggal copy aja ya, copy ini, misalkan mau panjangnya ini, nah seperti ini, nah, tinggal aja saja. Oke, ini tinggal copy ya, copy masuk ke sini ya. Nah, contoh untuk username contoh password menjadikan hebat desaku maju ya, maju. Oke, nah di sini kita jadikan. Nah, terus di sini. Oke. Nah, sambil kita coba praktikkan ya teman-teman ya. Sambil kita praktikkan di sini, kita login dulu ke dalam aplikasi SID kita. Oke. SID kita. Oke, terus di sini kita coba cari di sini pengguna ya. Oke, nah di pengguna, di username ya, coba kita copy paste yang ini, apakah bisa? Seperti ini ya. Kita paste. Oke. Terus di sini kita paste. Oke, ini dia harus panjangnya 20 ya. Berarti tinggal kita 20. Ini berusia alfa. Nah, oke, berarti ini simbol dia tidak boleh ya. Oke. Seperti ini. Ya, terus di sini dia angka. Ah, ini simbol belum ada ya. Simbol berarti kita. Oke. Nah, misalkan nama username-nya ya. Bisa pakai nama juga ya, nama tapi agak panjang ya, nama agak panjang. Oke, nah seperti inilah contohnya teman-teman. Kan ini sulit ditebak ya, sulit ditebak. Jadi itu cara kita membuat username password ya. Terus selanjutnya langkah yang kita lakukan teman-teman ya, aktifkan reCAPTCHA ya. Aktifkan reCAPTCHA. Nah, begitu kita login teman-teman. Oke, saya ulang. Nah, di sini ada reCAPTCHA pada waktu kita login, kita aktifkan ya. Yang ketiga langkahnya adalah mengaktifkan reCAPTCHA. Nah, ini paling tidak menghindari ketika robot ya, ketika orang menggunakan robot membantu mereka untuk masuk ke dalam sistem ya. Jadi ini ada manfaatnya juga ya, ada manfaatnya. Oke, jadi untuk reCAPTCHA sendiri teman-teman harus login ya, harus daftar dulu, harus daftar di Google ya, harus daftar di Google.
Nah, untuk teman-teman di Lombok Timur, saya sudah siapkan ya untuk reCAPTCHA-nya. Jadi tinggal teman-teman kalau sudah mendapatkan kode untuk reCAPTCHA ini, silakan masuk di menu pengaturan aplikasi. Di menu pengaturan aplikasi Google reCAPTCHA. Oke, berarti ini mengaktifkan Google reCAPTCHA. Oke, mengaktifkan Google reCAPTCHA. Oke. Pilih ya. Nah, terus selanjutnya di sini kopikan Google reCAPTCHA script key-nya di sini. Terus kedua Google reCAPTCHA site key-nya. Itu dikopikan di sini, teman-teman ya. Jadi ada dua ada dua kode ya. Oke, contoh misalkan saya pakai yang ini. Saya contohkan aja ya. Ya, kebetulan saya sudah ada ya, sudah ada. Sini. Simpan, langsung klik simpan. Nah, setelah kita sudah simpan, teman-teman, nah nanti domain kita harus didaftar dulu ya, harus didaftar dulu, baru nanti pas kita login di sini ada tulisan reCAPTCHA di sini ya. Di sini ada reCAPTCHA-nya. Nah, karena teman-teman di sini saya tidak daftarkan ya, saya tidak daftarkan nama domain untuk berputar ini sehingga dia tidak muncul ya, dia tidak muncul. Oke. Adalah lakukan reset password secara berkala dengan teknis membuat username dan password. Itu dia teman-teman yang perlu teman-teman lakukan ya. Teman-teman lakukan untuk mengamankan sistem. Nah, paling tidaklah kita sudah berbuat semaksimal mungkin ya untuk mengamankan daripada aplikasi kita, karena yang namanya dunia digital teman-teman ya, kita harus tetap waspada ya, tetap waspada. Tidak ada yang bisa menjamin 100% ya, karena web besar saja dieksekusi ya. Web besar saja dieksekusi, bank juga tembus juga dia ya. Malah kalau dulu itu kan pernah juga viral itu ya, website pemerintah juga dibobol juga ya, apalagi website sekelas desa ya. Oke, oleh karenanya apapun itu teman-teman ya, apapun itu masalah ini bukan alasan untuk kita tidak berani maju, untuk tidak berani berkembang, berinovasi ya. Karena kalau zaman saat ini kita tidak menggunakan teknologi, maka kita akan ketinggalan ya, ketinggalan zaman, ketinggalan pesawat ya, ketinggalan pesawat ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman semua. Semangat terus membangun desa kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.